Sahabat pendidik, ada kecenderungan kita sekarang lebih senang mengetik di laptop ya, membuat slide presentasi gitu di laptop, praktis, kemudian cepat dan lebih rapi. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata penelitian itu justru membuktikan bahwa mengetik itu justru membuat kita lebih cepat lupa materinya. Sementara menulis tangan yang kita anggap sebagai kuno gitu dan lambat ya, justru itu lebih mengekalkan ingatan. Nah, kenapa bisa? Ternyata ada rahasia besar di balik gerakan tangan kita. Nah, sahabat pendidik, kenapa menulis tangan itu lebih kuat ke memori ya daripada mengetik ya? Yang pertama, adanya koneksi antara motorik dan memori atau disebutnya sensory motor integration. Jadi saat kita menulis tangan, jadi otak itu mengaktifkan sistem motorik halus yang kompleks ya. Jadi ada koordinasi mata tangan, tekanan jari, gerakan membentuk huruf. Nah, semua aktivitas ini itu mengirim sinyal sensorik yang sangat kaya ke otak. Nah, sedangkan saat mengetik, jadi gerakan jari itu cenderung monoton. Semua tombol itu cenderung sama, tekanan juga sama. Nah, jadi otak itu menerima sensoriknya minimal ya, sehingga informasi itu tidak sekuat saat menulis tangan. Nah, yang kedua ada yang namanya efek encoding yang lebih dalam atau disebutnya deeper encoding. Jadi ketika kita menulis tangan itu kan lebih lambat ya. Nah, otak itu terpaksa melakukan proses seleksi dan sintesis. Jadi kita tidak bisa mencatat semua kata kan. Maka kita harus memilih inti dari apa yang ingin kita catat, meringkas, kemudian memparafrase. Nah, proses ini itu ternyata memaksa otak untuk memahami. Jadi bukan hanya sekedar merekam. Nah, berbeda dengan mengetik ya. Nah, mengetik cepat itu jadi cenderung dia menghasilkan transkripsi verbatim, jadi menyalin kata demi kata. Nah, ini membuat otak itu pasif, jadi hanya jadi juru ketik saja, jadi tidak perlu berpikir. Penelitian Muller dan Oppenheimer tahun 2014 itu membuktikan bahwa ternyata mahasiswa yang mencatat dengan laptop itu memang mencatat lebih banyak, tetapi ternyata nilai pemahaman konsepnya lebih rendah daripada dengan mahasiswa yang menulis dengan tangan. Yang ketiga, adanya aktivasi area otak yang lebih luas. Jadi fMRI itu membuktikan ternyata menulis tangan itu mengaktifkan area otak yang terkait dengan memori, pemahaman, dan bahasa secara lebih intensif daripada mengetik. Nah, gerakan membentuk huruf, terutama kursif, itu mengaktifkan jalur saraf yang sama dengan saat kita membaca. Jadi, menulis itu membantu membaca dan mengingat. Nah, yang keempat, adanya personal connection dan emosi. Jadi, tulisan tangan itu bersifat unik, personal, dan bermuatan emosi. Jadi, ada ikatan psikologis dengan apa yang ditulis. Nah, catatan hasil ketik terasa impersonal, jadi mudah dilupakan karena tidak ada jiwanya. Lalu bagaimana contoh praktisnya di ruang kelas ya? Jadi yang pertama mencatat manual. Jadi kita harus mendorong siswa untuk membuat catatan tangan. Tambahkan highlight, tambahkan coretan pribadi, tambahkan diagram, gambar, dan sebagainya. Yang kedua, jurnal refleksi. Jadi minta siswa menulis tangan jurnal belajar mingguan. Nah, proses ini nantinya akan memperkuat ingatan dan pemahamannya. Kemudian mind map fisik. Jadi berikan siswa tugas misalkan membuat peta konsep tapi yang sifatnya manual gitu ya, di kertas besar, dibuatkan warna dan gambar. Nah, sahabat pendidik, mungkin ini kritik untuk kita semua. Jadi di era digital ini kita sering bangga dengan paperless. Semua serba laptop dan tablet. Kita pikir itu modern, efisien, canggih, dan sebagainya. Tapi tanpa sadar kita membuang salah satu alat belajar yang paling ampuh, yaitu gerakan tangan. Nah, kita membiarkan siswa jadi pengetik cepat, tapi pemahamannya menjadi sedikit terhambat. Nah, lalu kita heran kenapa mereka sangat mudah lupa dengan materi yang diajarkan. Nah, jangan sampai kemajuan teknologi itu mengorbankan kedalaman belajar. Jadi tidak perlu kita anti teknologi ya, tapi berpikir bijak. Jadi kita menggunakan laptop untuk mengetik esai panjang, gunakan tangan untuk mencatat konsep penting.
Jadi kita seimbangkan, karena pada akhirnya yang ingin kita bangun adalah pemahaman, bukan kecepatan mengetik.